Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Pratiwi Putri. Saya dari kelas E, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan kembali apa yang telah saya tonton di YouTube dengan judul video Al-Quran dan Sains yang disampaikan oleh M.I. Muad Ali. Baik. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa atau secara linguistik, yaitu Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk jamak dari kata benda atau masdar dari kata kerja, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Isra ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksi wa nazalnahu tanzila. Yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Tafsir dari ayat di atas yaitu Al-Quran itu kami turunkan dengan keterangan yang jelas dengan harapan agar engkau membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa. Karena hal itu mudah untuk dipahami dan diperhatikan, dan kami pula yang menurunkannya secara berangsur-angsur, bertahap sesuai dengan peristiwa dan kondisi tertentu. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, yang artinya sesungguhnya atas ketangguhan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Tafsir dari ayat di atas yaitu jangan menggerakkan lisanmu wahai Muhammad untuk membaca Quran saat wahyu turun agar kamu bisa menghafalnya dengan cepat, karena kamu khawatir ia akan terlewatkan darimu. Sesungguhnya kewajiban kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu. Kemudian kami membacakannya dengan lisanmu kapan kamu berkehendak. Bila Rasul kami, Jibril, membacakannya kepadamu, maka dengarkanlah bacaannya dan diamlah. Kemudian bacalah sebagaimana dia membacakannya kepadamu. Kemudian kamilah yang akan menjelaskan apa yang muskil bagimu pemahamannya dari makna-makna dan hukum-hukumnya. Imam Syafi'i memandang bahwa Alkitab merupakan sumber dari segala sumber syariat, tempat memancarnya sumber lain, tempat dipetiknya pokok dan cabang dari ajaran syariat Islam. Dari sudut pandang demikian, maka Alkitab merupakan kulli syariah atau prinsip dari seluruh ajaran syariat agama. Keseluruhan syariat Islam yang terkandung dalam Alkitab dapat dipahami dari yang tersurat dan tersirat melalui pengamatan atau penalaran ataupun dijelaskan oleh sunnah Rasul. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk. Semua diturunkan Allah dalam Al-Quran adalah Al-Hujjah, dalil argumen dan rahmat. Tampaknya Imam Syafi'i tidak memberikan batasan definitif bagi Al-Quran, tetapi berdasarkan uraiannya, para pengikutnya lah yang merumuskan definisinya yang membentuk pengertian bahwa Al-Quran adalah kalam yang diturunkan kepada Rasul Muhammad termuat dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, merupakan suatu mukjizat dan membacanya adalah ibadah. Karena Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, maka bahasanya adalah bahasa Arab, meskipun berlaku bagi seluruh umat di dunia. Menurutnya pula, alasan menggunakan bahasa Arab disebabkan bahasa Arab itu bahasa yang kaya dan sangat luas kosakatanya dibandingkan bahasa lain. Aneka macam arti ditemukan dalam satu kata, demikian pula sebaliknya. Jadi, Al-Quran itu terdiri dari ayat-ayat yang saling membantu dalam pemahaman dan surah yang sebanding dalam keindahan dan prosa. Definisi ilmiah dan Al-Quran.
banyak definisi, artinya sama tetapi berbeda dalam kalimatannya. Dalam perbedaan seperti apa Quran itu, tetapi hanya bagaimana mendefinisikannya. Definisi yang baik harus mencakup semua yang penting dan mengecualikan segala sesuatu yang asing, dibuat sesingkat mungkin. Quran adalah perkataan Allah yang diungkapkan kepada Muhammad dalam kata-kata dan makna, dan yang telah dilestarikan dalam mushaf dan telah sampai kepada kita dengan transmisi mutawatir, dan merupakan tantangan bagi umat manusia untuk menghasilkan yang serupa. Sesuai dengan surat Yusuf ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan lakum ta'qilun. Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kisah ini adalah kisah yang paling baik karena serat dengan pesan, nasihat, dan pelajaran yang diuraikan dengan susunan bahasa yang indah dan menarik. Kisah itu kami turunkan dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum kami mewahyukannya itu termasuk orang yang tidak mengetahui tentang kisah-kisah umat terdahulu. Kisah-kisah para nabi dan orang-orang yang soleh yang dipaparkan dalam Al-Quran adalah menjadi pelajaran yang bagi umat Nabi Muhammad karena serat dengan pesan-pesan moral serta nasihat. Dan seperti itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain, apapun itu tidak dapat dianggap sebagai Quran. Inilah sebabnya para cendekiawan sepakat untuk tidak menerima terjemahan Al-Quran secara verbal. Kita tidak bisa atau tidak diperkenankan menafsirkan Al-Quran sembarangan atau semena-mena tanpa melihat dari sumber yang baik dan benar. Sebelumnya, menerjemahkan Al-Quran itu harus atau perlu melihat referensi tafsir ulama salaf tentang ayat yang hendak diterjemahkan, karena sifat menerjemahkan maknawiyah adalah hampir sama dengan tafsir global. Maka mengetahui tafsir ayat yang hendak diterjemahkan dapat mencegah kesalahan dan dalam menerjemahkan Al-Quran. Selanjutnya yaitu Al-Quran dan ilmiah. Meski Al-Quran diturunkan 14 abad lalu, namun ayat-ayatnya banyak menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Bahkan dengan kemajuan ilmu dan teknologi saat ini, banyak ayat-ayat Al-Quran yang terbukti kebenarannya. Para ilmuwan telah berhasil membuktikan kebenaran itu melalui sejumlah eksperimen dan penelitian ilmiah. Bukti itu, yang pertama, tentang kelahiran manusia. Penciptaan manusia dan aspek-aspek yang luar biasa itu ditegaskan dalam banyak ayat. Beberapa informasi di dalam ayat-ayat ini sedemikian rinci sehingga mustahil bagi orang-orang yang hidup di abad ke-7 untuk mengetahuinya. Tapi pada kenyataannya hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Al-Waqiah ayat 57-59 yang artinya, kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan? Adakah kamu perhatikan nutfah, benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya? Ataukah kami yang menciptakannya? Yang kedua, ada fungsi gunung. Gunung ada atau muncul karena tumbukan lempengan-lempengan raksasa yang membentuk kerak bumi. Lempengan yang kuat menyelip ke bawah, sedangkan lempengan yang lemah melipat ke atas membentuk dataran tinggi dan gunung. Banyak sekali fungsi gunung, antara lain penahan guncangan, penyalur pembuangan tenaga panas bumi, penyubur tanah, dan lain-lainnya. Al-Quran menjelaskan fungsi gunung dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, antara lain, yang artinya, dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Anbiya ayat 31. Selanjutnya dijelaskan kembali yang artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Quran Surat An-Naba ayat 6-7. Yang ketiga, adanya api di dasar laut. Meskipun sangat panas,
tetapi tidak cukup untuk memanaskan seluruh air yang ada di atasnya. Begitupun seluruh air yang ada di atasnya tersebut tidak mampu memadamkan air panas tersebut. Sungguh keajaiban yang luar biasa. Lempengan-lempengan ini terletak di lembah atau dasar samudra. Ia menahan relehan bebatuan panas yang dapat membuat laut meluap-luap. Akan tetapi, banyaknya air di lautan dapat meredam panasnya bara yang memiliki suhu panas tinggi ini lebih dari 1000 Celcius, mampu menguapkan air laut. Ini adalah salah satu di antara banyak fakta-fakta bumi lainnya yang mengejutkan para ilmuwan. Sebenarnya, Al-Quran sudah menyebutkan tentang api di dasar laut ini, yang artinya, demi bukit dan kitab yang tertulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur atau Ka'bah, dan demi surga langit yang ditinggikan, dan demi laut yang di dalamnya ada tanah api. Quran Surat At-Tur ayat 1-6. Selanjutnya, yaitu bagian otak yang mengendalikan gerak kita. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Quran Surat Al-Alaq ayat 15-16. Ungkapan ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka dalam ayat di atas sungguh menarik. Penelitian yang dilakukan di tahun-tahun belakangan mengungkapkan bahwa bagian prefrontal yang bertugas mengatur fungsi-fungsi otak terletak pada bagian depan tulang tengkorak. Para ilmuwan hanya mampu menemukan fungsi bagian ini selama kurun waktu 60 tahun terakhir, sedangkan Al-Quran telah menyebutkannya 1400 tahun lalu. Jika kita lihat bagian dalam tulang tengkorak, di bagian depan kepala, akan kita temukan daerah frontal cerebrum atau otak besar. Yang kelima yaitu besi. Fakta tentang manfaat besi dan asal besi juga sudah tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan kami telah turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami turunkan anzalna besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Yang keenam ada garis edar dan tata surya. Mengenai fenomena tata surya dan garis edar sudah tertulis dalam Al-Quran, antara lain dalam surat Al-Anbiya ayat 33 yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Yang ketujuh ada dasar lautan yang gelap. Al-Quran telah menjelaskan keadaan dasar lautan semenjak ribuan tahun lalu sebelum teknologi itu ditemukan. Al-Quran Surat An-Nur ayat 40 menjelaskan mengenai fakta ilmiah ini, yang artinya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Quran Surat An-Nur ayat 40. Yang kedelapan yaitu relativitas waktu. Beberapa ayat dalam Al-Quran juga telah mengisyaratkan adanya relativitas waktu ini, di antaranya dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 47 yang artinya, dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Yang kesembilan yaitu fenomena sungai di dasar laut. Fenomena ini juga disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 53. Fenomena ini juga
sudah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 53, yang artinya, dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan yang segar dan lainnya juga asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Yang ke-10 yaitu sidik jari. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3-4 menjelaskan tentang kekuasaan Allah untuk menyatukan kembali tulang belulang orang yang telah meninggal. Bahkan Allah juga mampu menyusun kembali ujung-ujung jari dengan sempurna. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3-4 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jarinya dengan sempurna. Wallahu a'lam. Baik, jadi kesimpulannya Al-Quran merupakan sebagai tanda, bukan sebuah buku ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari segala sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Sejauh mana keabsahan ilmu harus diukur, standarnya adalah Al-Quran. Sains dan ilmu pengetahuan adalah merupakan salah satu isi pokok dari kandungan kitab suci Al-Quran. Allah telah meletakkan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Manusia hanya tinggal menggali, mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada. Jelas bahwa Al-Quran berita di dalamnya mengandung fakta yang terbukti kebenarannya. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.